Hantam segala tirani, hantam segala tirani. Oke, Bang, izin bertanya ini. Saya ingin mencoba pro kan, saran dari Abang. Kan Abang bilang kalau dalam negara sipil law itu Omnibus Law dapat terpakai bila krisis. Iya. Dan barangkali Indonesia memang sedang krisis karena lajunya ekonomi, krisis ekonomi, Bang. Oke, kalau misalkan kayak gitu, krisis yang dialami Indonesia di tahun ini sama tahun lalu itu masih lebih kecil dibanding krisis tahun 2008 sama 2009. Kenapa di tahun 2008 dan 2009 nggak menerapkan Omnibus Law? Baru ini kali Bang baru dapat ilham. Baru dapat ilham dari Tuhan ya, Bang Dunia. Gerakan ini berbasiskan kepada daya saing. Siapa yang bekerja dia mendapatkan upah, siapa yang bekerja lebih banyak dia akan mendapatkan upah lebih tinggi. Itu kan daya saing ya. Nah, tapi gerakan ini gagal karena tidak menciptakan laju pemerataan ekonomi. Logika yang dipakai itu logika pertumbuhan ekonomi, beda dengan logika pemerataan ekonomi. Logika pertumbuhan ekonomi menghendaki manusia untuk berdaya saing secara ketat, gitu kan? Yang nanti akan melahirkan kultur-kultur individualistik, konsumeris dan sebagainya gitu. Kenapa konsumeris juga daya saing itu lahir karena tingkat konsumen, daya beli. Sedangkan logika pemerataan ekonomi itu lahir dia berbasiskan atau indikatornya salah satunya adalah sumber daya manusia. Basis sosial yang dipakai dalam pemerataan ekonomi. Laju ketimpangan kan yang diukur tuh, ya kan, indeks gini ketimpangan, terus laju produksi yang diukur tuh dalam pemerataan ekonomi. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi nggak laju konsumsi yang diukur, beda logika. Dan dia nggak akan bisa disatukan. Biasanya negara yang laju pertumbuhan ekonominya tinggi, maka laju pemerataan ekonominya menurun, ketimpangan sosial menjadi tinggi. Gue bisa buktiin seperti ini. Di negara-negara maju, laju pertumbuhan ekonominya itu tinggi. Ya kan ya? Sepakatlah kita soal itu. Amerika Serikat, Prancis dan sebagainya, G8. Tapi kita lihat aksi yang paling brutal di mana? Aksi massa yang paling brutal di mana? Di Amerika. Iya, Amerika, di Prancis dan sebagainya gitu. Penembakan di mana-mana ya. Negara-negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu. Dikarenakan adanya reformasi pasar dalamnya. Kayak tingkat pesangon dihapus, kan di Prancis tingkat pesangon dihapus agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Karena pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi kapital. Pemerataan ekonomi bukan diukur dari situ. Inggris juga dari tahun 60-an aksi terus, padahal laju pertumbuhan ekonominya meningkat terus. Dan brutal-brutal gitu aksinya. Ya ibaratnya gue juga agak mengecam kaum intelektual Indonesia yang bilang aksi itu ketinggalan zaman, ketika di negara maju itu aksinya lebih brutal gitu. Hidup bareng. Kayak gitu jadi perbedaan logikanya. Nah, kebetulan Indonesia baru mengadopsi logika investasi semenjak krisis 2008. Alasan utamanya untuk menyelamatkan diri dari krisis gitu. Itu alasan utamanya. Kalau negara maju krisis kan negara berkembang kena dampak. Nah, gimana caranya untuk gak kena krisis adalah mengundang investor sebanyak-banyaknya. Nah, gimana cara mengundang investor sebanyak-banyaknya? Harus mendiamkan masyarakatnya, gitu kan? Cara mendiamkan masyarakatnya melalui apa? Melalui undang-undang. Biar nggak ada konflik agraria, maka di RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cipta Kerja ini dibahas soal kemudahan izin berusaha. Biar nggak ada pemogokan, maka kan pemogokan itu kan memakan jam kerja ya, maka dibentuklah fleksibilitas upah dan jam kerja. Nah, itu cara-cara untuk mendiamkan, karena konsepnya upah itu adalah penunjang kebutuhan hidup. Konsepnya begitu. Jadi kalau misalkan untuk biar orang-orang fokus kepada pencarian upah aja, ya caranya menciptakan daya saing. Dan ketika menciptakan daya saing,
ya ketika daya saing itu ada, pekerja akan kehilangan watak kemanusiaannya. Dia akan bekerja menjadi seperti mesin yang akan bekerja terus-menerus menghasilkan upah dan nilai lebih gitu. Upah bagi keluarganya, nilai lebih bagi pengusaha. Nah, hilang kan sifat manusianya tuh. Dia akan menjadi sekruk dari kapital. Itu baru sektor ketenaga kerjaan. Masih banyak ya. 11 klaster lah kan. Iya. Saling terkait kok sektor. Kayak di sektor agraria itu kan ada kemudahan untuk AMDAL. Karena AMDAL mengacu kepada sistem karena yang di Omnibus Law itu, yang di RUU Cipta Kerja itu, dia mengacu kepada sistem OSS. Ya kan? OSS tuh apa singkatannya ya? O-nya online aja. Jadi sistem itu tuh menghendaki bahwa kalau lu pengen buka usaha dengan cara mengeksploitasi lahan, lu hanya perlu buat satu proposal yang isinya tentang pengelolaan lingkungan dan dampaknya seperti apa, dan juga keamanan lingkungannya seperti apa. Setelah itu nanti pemerintah akan menyetujui proposal itu. Jadi nggak perlu pakai AMDAL lagi. AMDAL itu kan yang melahirkan itu adalah para akademisi. Ya kayak Unpad lah contoh. Pengen bikin BIJB, KCIC itu AMDAL-nya dari Unpad. Nah, ketika misalnya sistem OSS ini diberlakukan, ya para pemodal itu hanya perlu mensubmit proposal tentang pengelolaan dan keamanan lingkungan. Oke, gue ngelola lahan sebelah sini gitu kan. Ini sudah dipetakan. Begini kondisi lingkungannya, pengelolaannya seperti ini, keamanannya seperti ini dan sebagainya. Baru pemerintah mengapprove itu gitu. Tanpa melalui akademisi lagi. Itu sektor lingkungan hidup. Dan dampaknya apa? Ya nanti para pemodal yang biasanya nanti sektor perkebunan dan pertambangan itu akan semena-mena terhadap lingkungan hidup. Dan hal ini sebenarnya sudah terjadi sebelum-sebelumnya, cuma praktiknya ilegal. Nah, sekarang dilegalkan oleh negara. Apa ya? Dilegalkan oleh negara gitu kan. Permudahan. Padahal tahun lalu negara kita dikritik oleh Parlemen Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa tuh mengeluarkan dokumen judulnya On Palm Oil and Deforestation of Rainforest, yang isinya tentang kritik terhadap pembukaan lahan kelapa sawit di Indonesia yang besar-besaran melalui pembakaran hutan. Pembakaran. Itu dikritik oleh Parlemen Uni Eropa gitu. Udahlah, gak usah pakai kelapa sawit, kita yang lain aja, karena kelapa sawit ini dia merusak tanah, ya kan? Ya gue menyaksikan sendiri lah, salah satunya di Riau gitu. Kalau lu melintasi kebun kelapa sawit, sekitar kelapa sawit itu gak ada tanaman yang bisa tumbuh karena akar kelapa sawit itu kemana-mana gitu. Rakus akar kelapa sawit itu. Terus setelahnya itu tanah sudah tidak menjadi produktif lagi gitu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi produktif lagi untuk kebun kelapa sawit itu. Udah gitu harganya cuma kisaran dari 800 sampai 1.400 per kilo kelapa sawit. Dan sayangnya itu dilegalkan gitu sekarang. Jadi ya happy lah Sinarmas, Wilmar dan Salim itu gitu. Grup-grup asosiasi kapitalis itu untuk mengeksploitasi lahan. Itu baru sektor perkebunan. Sektor pertambangan itu akan menguntungkan Luhut Binsar contohnya. Dari mana sisi menguntungkannya? Ya tadi kemudahan untuk pengelolaan lingkungan tadi. Artinya lu bakal bisa menambang sesuka hati gitu, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan setelahnya. Itu dampak ekologisnya parah bos. Nggak sedikit gitu dampak ekologisnya. Sebelum adanya RUU Cipta Kerja di Kalimantan itu banyak lubang-lubang bekas tambang yang nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Dan ketika ada aktivitas tambang, contohnya di Kalimantan Timur gitu, itu menghancurkan rumah-rumah warga gitu.
nggak usah jauh-jauh Kalimantan Timur, Purwakarta lah. Yang dekat. Yang dekat gitu. Sekarang dilegalin gitu. Yang sebelum-sebelumnya kan ilegal nih, bisa diusut sampai ke DPRD. Karena di Kalimantan Timur pernah diusut sampai ke DPRD, berhasil gitu kan. Nah sekarang dilegalin gitu. Jadi lo nggak bisa protes lagi, bungkam semua tentang ekologi. Dan itu tentunya merugikan kaum tani. Ya. Ada pasal tentang pengaturan hak privat di sana tentang pengelolaan lahan, bahwa lahan privat kita nggak akan diganggu. Tapi di ayat selanjutnya disebut lahan itu bisa dipakai untuk kepentingan publik. Contoh, pembangunan tol nih, pembangunan infrastruktur, itu kan alasannya kepentingan publik ya. Ya misalnya kena lahan lu mau nggak mau harus nyerahin lahan itu ke negara. Ya dengan ganti rugi gitu, bukan ganti untung ya, ganti rugi. Begitu konsepnya dalam RUU Cipta Kerja kalau dalam masalah sektor pertanahan atau lingkungan hidup. Jadi ini eksploitasi massal terhadap kelas buruh dan kaum tani. Secara dasar, atau karena mayoritas penduduk Indonesia itu kelas buruh dan kaum tani ya, nggak ada salahnya kita bahas ini duluan gitu. Itu. Belum lagi penyelesaian sengketa lahan itu juga dibahas, tapi nggak gue tulis. Penyelesaian sengketa lahan itu bakal dipermudah. Kalau bahasanya Jokowi dalam pidato pemilihannya ya, siapapun yang menghalangi investasi akan digebuk. Seandainya investor ingin mengelola lahan ini, dan itu lahannya bersengketa dengan kaum tani di sana, yang dikalahkan itu kaum tani. Karena negara ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi, berarti yang dikalahkan harus kaum tani. Begitu bos. Jadi bentar lagi gue tunggu calon buruh nih. Bukan calon. Itu baru kelas buruh dan kaum tani. Ada ini enggak? Kita obrolin lah kelas buruh dan kaum tani yang sosial ini. Sebelum kita lanjut ke pendidikan dan sebagainya gitu. Pengen nanya ya Kak, Silakan. kalau apakah di negara kita aja peristiwa seperti ini atau fenomena seperti ini, apa ada contoh lain gitu di negara-negara lain kasus seperti ini? Jadi pada tahun 2018 kan ada konferensi tingkat dunia IMF sama World Bank itu di Nusa Dua Bali kalau masih ingat. Pesertanya berapa negara? Ada yang tahu? Hah? 20? Oh enggak. Kami kota lebih. 100-an lebih, 150 lebih negara yang ikut. Di antaranya ada negara-negara yang disebut negara-negara dunia ketiga. Negara peminjam, bahasanya mereka. Keren ya? Negara Customer. Nanti kita minjam. Iya. Kebetulan minjam. Dari hasil konferensi itu kita minjam $100 juta. Oh. Buat bikin regulasi semacam Omnibus Law ini. Dan negara-negara peminjam ini mengalami nasib yang sama dengan Indonesia. Gitu kan? Negara peminjam ini biasanya yang masih ada basis feodalismenya, basis penguasaan lahan yang luas. Contohnya India dan Filipina. Contoh lainnya ada Nepal. Contoh lainnya ada Vietnam. Jadi nggak negara kita aja yang mengalami kayak gini gitu. Tapi berhubung negara kita banyak sumber dayanya, negara kita menjadi fokus titik perhatian. Sedangkan ya Vietnam paling dia penghasil kopi terbanyak, robusta kan, beras gitu kan. Paling Filipina juga kopi juga. India penghasilannya dari pakaian, apa namanya, kapas gitu kan, dan sebagainya gitu. Gula, India juga penghasil gula. Ya cuma itu aja. Sedangkan Indonesia banyak yang dihasilin sama dia gitu. Jadi pusat fokus perhatian. Nah tapi India kalah, dia nerapin Omnibus Law. Vietnam nerapin Omnibus Law, Filipina juga. Itu dia dari tahun lalu gitu. Indonesia baru sekarang.
setelah pemerintahnya mikir panjang ya kan, sambil ngopi berapa hari kita bikin omnibus law ya kan kayak gitu. Jadi nggak hanya Indonesia yang mengalami ini gitu. Tapi negara-negara yang dikategorikan negara peminjam itu mengalami hal ini. Amerika Latin apakah mengalami ini? Mengalami, makanya aksinya brutal. Bolivia. Amerika Latin, Bolivia, Peru, Venezuela, Argentina, Brazil, utamanya Brazil. Karena Brazil yang berkuasa di sana rezim fasis kanan gitu, Bolsonaro. Dia itu kaki tangannya Amerika banget. Makanya apapun kata Amerika, oke siap gitu. Beda sama Indonesia. Indonesia kan masih perebutan Cina dan Amerika. Pasar ya. Latah ya. Dan semua nggak ada yang berhasil untuk Iya. Perlawanan rakyatnya kurang berhasil. Gitu kan. India sih yang paling agak-agak melawan gitu. Cuma kan dia langsung dipukul dengan kebijakan rasis. Ya kan, kebijakan nasionalis Hindu yang ingin mengusir pekerja-pekerja muslim itu loh. Langsung dihajar dengan ya perlawanan rakyat itu langsung dihajar dengan cara seperti itu gitu, menciptakan konflik horizontal dengan berbasiskan rasis gitu, ras. Sedangkan kalau Amerika Latin masih aksi sampai sekarang, kita tunggu aja siapa yang menang. Gue bertaruh kayaknya di Chili rakyat yang menang, nggak tahu kalau negara lain gitu. Tuh kalau sektor kelas buruh dan kaum tani ya, mungkin ada tambahan yang tahu gitu kan, ngobrol. Sok. Itu Bang, kalau saya jadi penasaran juga sama pertanyaan Pati, itu nggak ada yang berhasil tuh perlawanan rakyat. Tapi kalau pertanyaannya apa nggak ada yang berhasil omnibus law-nya gitu? Berhasil kok. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, India tuh cepat. Termasuk kategori yang ingin menjadi negara maju. Bayangin dong, India tuh sudah mau mengirim roket gitu kan keluar angkasa bersama astronotnya gitu. Dia juga punya PLTN di dalamnya. India juga Agak nuklir. persenjataannya udah mulai kuat gitu. Berarti kan laju pertumbuhan ekonominya meningkat gitu. India tuh itu salah satu yang berhasil. Filipina juga berhasil. Dia laju pertumbuhan ekonominya meningkat. Tapi ya itu tadi hukumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi itu mengurangi pemerataan ekonomi. Jadi wajar kalau daerah terkumuh di dunia itu ada di Mumbai. Mumbai, sorry. Jadi sangat wajar gitu. Mereka di sana minumnya dari air sungai yang itu tuh di sana tuh ada limbah industri gitu. Jadi mereka ketika minum, rasanya manis dan ini air dari dewa katanya. Anjing soset gitu. India seperti itu gitu. Tapi pertumbuhan ekonominya tinggi. Ya produksi filmnya juga meningkat gitu kan. Ya kan, Bollywood dikenal dunia. Terus industri-industri terutama pakaiannya juga meningkat gitu. Di Bangladesh juga laju pertumbuhan ekonominya meningkat. Itu nggak bisa dipungkiri. Model-model Victoria's Secret itu pakaian-pakaian itu di Bangladesh gitu. Ya kan? Tahu, saya tahu. Tapi lihat buruh-buruh Bangladesh gitu. Di sana tingkat tingkat perdagangan anak tertinggi di dunia. Iya. Dan PSK-nya termurah di dunia. Lo bisa dapat PSK paling cantik di sana dengan harga 100.000 rupiah. Gas. Patriarki lo semua. Mau nanya Mas, Ya. apakah omnibus law itu cocok diterapkan di negara kita ini? Dan menurut pandangan Wahabi aja itu gimana? Sebenarnya Pandangan lah dari analisis tentang dasar negara atau dari apapun dan lingkungan, cocok gak gitu? konsep omnibus law diterapkan di Indonesia bisa jadi cocok. Karena ada beberapa peraturan perundang-undangan
di Indonesia tuh sebenarnya dia memang omnibus law tapi nggak pernah disebut kalau itu omnibus law gitu. Kayak apa ya? Kayak undang-undang perpajakan. Perpajakan, ya. Perpajakan. Itu omnibus law tapi pihak pakar hukum tuh nggak pernah menyebut kalau itu omnibus law gitu. Jadi cocok-cocok aja gitu. Tapi kan untuk yang RUU sekarang ini loh, yang cipta kerja dan perpajakan ini agak-agak mengganggu gitu ya. Mengganggu otak kita gitu. Jadi dirasa untuk pertumbuhan ekonomi cocok diterapkan. Untuk yang logikanya pertumbuhan ekonomi cocok banget. Ketaan. Contoh begini, kan katanya kata Menteri Pertanian kalau nggak salah, jadi kebijakan proteksi pangan yang memperketat izin impor itu meningkatkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, ya di tangan 5% kalau kata dia. Maka kita harus membuka impor besar-besaran. Di Cipta Kerja itu diatur tentang impor. Di sana tuh impor disebutkan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan konsumen. Sedangkan di undang-undang yang sebelumnya tentang undang-undang pendayagunaan petani dan undang-undang impor itu disebutkan di pasal 30 sama di pasal berapa lupa bahwa impor itu bisa dilakukan kalau kebutuhan domestik itu tidak bisa dipenuhi oleh produksi domestik. Ya kan? Berarti kan Cipta Kerja itu kan akan membuka impor besar-besaran. Nah, kalau pakai logika investasi itu bagus. Karena artinya itu kan meningkatkan daya saing petani lokal. Tapi kalau pakai logika pemerataan ekonomi itu gak akan bisa. Karena apa? Baca berita beberapa bulan lalu ada kelangkaan pupuk bersubsidi. Bahkan di Jawa Timur aja ada 50% persediaan pupuk hilang, pupuk bersubsidi. Artinya petani kan pakai pupuk mahal tuh, dijual ke tengkulak menimbun. Nah, hukum ekonomi berbunyi begini: kalau kamu menghoarding sesuatu atau menimbun sesuatu, kamu akan membuat kelangkaan, dan ketika kelangkaan terjadi, harga akan semakin tinggi. Wajar ketika harga komoditas pangan lokal itu menjadi semakin tinggi. Harga beras kita kan 12.000 rata-rata per kilo, dibanding harga beras internasional cuma 6.000. Jadi wajar kalau logikanya nanti pemerintah harus mengimpor beras. Padahal yang menyebabkan harga pangan lokal tinggi itu pemerintah sendiri gitu. Jadi itu kalau logikanya pemerataan ekonomi. Kalau pakai logika pertumbuhan ekonomi, kita pakai logikanya konsumen. Karena harga pangan lokal tinggi, maka kita harus mengimpor. Itu kalau logikanya investasi. Itu sesederhana itu. Itu salah satu dampak gitu di bidang agraria gitu, bahwa impor pangan akan menghasilkan seperti itu. Belum lagi selain pupuk kan sewa lahan. Petani ini kan erat kaitannya dengan sewa lahan. Jadi tingkat pendapatan petani itu lebih kecil dibanding tingkat harga pokok produksi mereka gitu. Wajar kalau banyak bank keliling gitu di desa-desa gitu. Tadaran juga itu. Jadi yang nyiptain krisis di kaum tani ya pemodalan pemerintah itu sendiri gitu, dengan persekutuan mereka gitu. Dan wajar juga pada akhirnya kalau petani mematok harga tinggi gitu untuk menjual gitu. Ya, toh keadaannya seperti itu. Ya kan? Ya, kalau mau clear kan kita harus melihat pertumbuhan ekonomi itu kan dilihat dari saham, dilihat dari nilai mata uang, dilihat dari akumulasi keuntungan gitu kan. Berarti kan basisnya tidak konkret. Sedangkan pemerataan ekonomi basisnya konkret, dilihat dari kehidupan sosial gitu kan. Dilihat dari kesenjangan, sama dilihat dari tingkat produksi. Itu aja pembedaannya. Pembedaannya itu aja. Nah, berhubung negara kita anggota Bank Dunia, IMF dan WTO, maka logika yang dipakai pertumbuhan ekonomi. Beda dengan Kuba misalnya. Kuba kan dia logikanya pemerataan ekonomi. Dia bukan anggota IMF, bukan anggota WB, bukan anggota WTO.
Korea Utara juga logikanya pemerataan ekonomi, makanya rata semua di semua. Karena tembak. Kayak gitu Bos. Makanya kalau bagi kita RUU Cipta Kerja itu nggak cocok. Justru RUU Cipta Kerja lah yang akan meningkatkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Justru gitu kan. Timpang sosial. Konsep ini enggak itu aja, berarti enggak bersinkronisasi dengan dasar negara berarti dari sila kelima. Pancasila, sila kelima. Kan gini konsep Pancasila kan bukan bukan ideologi ya, dia itu dasar negara, falsafah. Maka bisa ditafsirkan oleh pihak ideologi manapun gitu. Kebetulan yang berkuasa sekarang itu kan kaum liberal. Iya. Jadi tafsirannya liberal gitu. Keadilan sosial ya itu pertumbuhan ekonomi gitu. Bagi mereka sudah adil secara sosial. Apalagi basis mereka adalah data. Kayak misalnya data BPS menyebutkan tingkat pengangguran menurun dari tahun ke tahun. Kita cross check, kita ini pengangguran atau bukan? Kita kan menghisap orang tua, Bos. Tapi kan di KTP ditulis kita mahasiswa. Sedangkan data tingkat pengangguran itu diukur dari kartu tanda penduduk. Begitu. Kalau kita punya status mahasiswa menurut pemerintah kita bukan pengangguran. Gitu. Contoh simpelnya begitu. Jadi ada pertentangan antara data dengan realitas sosialnya kalau di pemerintah. Ya, refreshing dulu ya biar nggak meledak otak barangkali. Ngobrol santai dulu. Ada yang mau cemilan silakan bisa. Ya. Ada yang mau cepulu. Ceplas. Ada dulu saja. Kalau mau kopi, acungkan tangan saja kopi. Lambaikan tangan ya. Kopi. Kuba itu nggak termasuk WTO. Dia mah emang nggak ini sama Amerika ya. Anti ya. Anti ya, anti banget ya. Makanya Korwut juga, makanya dia berdiri sendiri ya. Iya. Bagi Amerika kan itu negara terbelakang. Tapi bagi Kuba sendiri dia maju. Iyalah, dan dia ekspor dokter. Mana ada satupun negara di dunia ini yang melakukan ekspor dokter gitu. Mantap. Benar itu Soekarno bisa. Suarakan nasib rakyat tertindas, serukan kesatuan anak negeri, singkirkan kabut hitam negeri ini, hantam segala tirani, hantam segala